masuk ke gambar, teman-teman. Nah, gambar ini cukup menarik sebetulnya ya. Nah, untuk gambar, tipsnya adalah satu, usahakan berbeda dari yang lain. Tidak harus lebih bagus, tapi pastikan lebih berbeda. Karena sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik, gitu. Jadi, yang beda aja. Kalau contoh, rata-rata misalkan, ini background, misalkan ini produknya tas ya. Rata-rata misalkan mereka fotonya pakai background putih, atau cuman tasnya doang di apa namanya, dipajang gitu ya backgroundnya putih. Coba Anda pakai yang agak berbeda, backgroundnya mungkin nggak warna putih, kayak misalkan dibikin kayak gini nih, warnanya agak berbeda, nggak putih, atau mungkin sekalian aja dibikin konsepnya di outdoor gitu ya. Jadi intinya buatlah berbeda daripada yang lain. Nah, terus mungkin apalagi contohnya sepatu nih ya. Sepatu kan rata-rata fotonya gini ya. Ini sepatunya, terus ini lagi dipegang tangan atau lagi dipakai di kaki gitu. Ya mungkin normalnya begitu atau pakai background putih. Nah, tapi kalau yang ini nih yang kanan ini saya lihat agak berbeda. Ya, agak berbedanya ini nih karena semua model ini ditampilin gitu. Jadi orang tuh jadi oh ada banyak ya variasinya. Jadi mereka tuh tertarik buat ngeklik. Minimal nyari tahu dulu emang warna abu-abunya kayak gimana sih, mereka minimal ngelihat dulu karena di depan mereka udah lihat oh ada banyak pilihan ternyata nggak cuma satu, oke kayaknya oh boleh nih lihat dulu. Jadi tujuannya adalah supaya mereka minimal tuh mau ngeklik dulu, gitu ya, optimasi gambar produk. Oke. Nah, prinsipnya teman-teman yang perlu teman-teman pahami. Kalau saya nih sebelum sebelum teman-teman baca slide ini ya, kalau saya selalu melihat kompetitor. Jadi sebelum kita upload nih produk-produknya, itu pastikan kita lihat dulu nih kompetitornya pada kayak gimana sih menyajikannya. Nah, ini saya langsung kasih contoh aja buat teman-teman ya. Bagaimana sih kompetitor tuh menyajikan informasi produk gitu ya. Misalkan contoh teman-teman jual apa? Contoh misalkan jual eh, kaos pria misalkan ya. Cari nih. Nah, gimana sih cara nyajiin gambar deskripsinya? Paling gampang, sekarang ini eranya terbuka banget, teman-teman. Ini kita udah masuk di era digital yang mana menurut saya semua brand, semua kompetitor, semua pebisnis itu tuh kita bisa lihat dalam-dalamnya. Bahasanya sekarang semua bisnis, semua orang tuh dalam tanda kutip tuh telanjang. Kita bisa lihat semua dalam-dalamnya. Nah, artinya apa? Misalkan contoh, ya udah paling gampang kalau saya nih handle brand. Brandnya apa nih? Oh, fashion. Fashionnya apa? Oh, hijab. Ya udah, kompetitor hijab yang gede-gede siapa? Lihat dia kayak gimana nyajiin tokonya. Ya, contoh misalkan, oh, baju. Kita lihat aja nih dari yang nampil di 10 di halaman pertama, kayak gimana rata-rata fotonya. Ya, rata-rata fotonya bajunya dipakai, ya. Terus ada warna-warnanya di samping. Gitu ya. Rata-rata begitu. Oke. Jadi ini akan terlihat lebih menarik nih kayak gini. Nah, ada juga yang bikin kayak gini nih, yang apa namanya, foto dia lagi dipakai sama banyak orang dengan warna yang berbeda-beda. Cuma rata-rata tuh kayak gini. Jadi menurut saya ya udah ikutin aja. Yang penting kita lebih dibedain gitu ya teman-teman. Jadi eh itu misalkan salah satu contohnya ini kalau misalkan kita mencari kaos. Nah, tapi teman-teman coba deh perhatiin dari sekian banyak nih, ya dari sekian banyak teman-teman lihat ya, rata-rata kan ada yang baju dipakai sendiri, ada yang digantungin kayak gini, ada yang ada pilihan warna-warnanya gitu. Nah, tapi dari sekian banyak, coba kita lihat berapa banyak yang paling gampang kita nyari pembeda kan. Apa sih pembeda kita dari sekian banyak nih? Coba perhatiin ya. Berapa banyak yang nulis promo kayak begini? Nah, teman-teman bisa langsung tahu kan, oh iya, nggak banyak tuh yang nulis-nulis promo kayak gini ya. Lihat aja dari sekian banyak. Artinya apa? Ya kalau teman-teman mau bermain di promo, di gambar depan, itu kan juga menarik. Contoh nih misalkan, ini kaos kayak gini nih, kaos-kaos hitam kayak gini. Terus ada tulisannya 50.000 dapat 3 piece. Ini kan bikinnya gampang, teman-teman ya. Nggak perlu desain yang bagus-bagus. Ini desain simple gitu. Tapi cuma ada tulisan 50.000 dapat 3 pieces. Ya ibarat kata ya, lumayan nih, siapa yang nggak mau gitu. Jadi mereka klik dan akhirnya mereka penasaran promonya kayak gimana. Mereka biasa, ya setelah itu mereka beli. Gitu. Ada juga ini nih, ini kan kaos berbagai motif nih, berbagai motif warna. Ada lagi promo 100.000 dapat 7. Wah, ya lumayan nih gitu. Jadi promo ditampilin aja teman-teman. Ini dari sekian banyak nih kita lihat, hampir jarang. Halaman satu, hampir nggak ada yang nulis promo. Rata-rata kayak gini semua nih. Ya, walaupun sebenarnya kayak gini juga bagus, nggak salah. Tapi kalau kita bisa lebih beda, nah, dan itu ya itu bakal lebih baik gitu, teman-teman ya. Jadi itu salah satu contohnya juga ya untuk kaos. Misalkan kalau untuk sepatu, misalkan ya sepatu olahraga. Ini saya kasih contoh nih, jadi biar teman-teman tuh ada bayangan kalau misalkan teman-teman jual produk apa sih. Nah, gampangnya lihat aja kompetitor. Kompetitor kita
kayak gimana nih menyajikan foto produknya. Ini kita ngomongin foto produk depannya dulu ya, karena kan ingat ya, Shopee kan ngasih kuota kita upload 9 foto. Nah, eh, 9 foto kan terdiri dari satu foto depan sama 8 gambar sisanya kan. Nah, kita ngomongin yang foto depannya dulu, teman. Foto depannya. Nah, ini kan kalau sepatu nih, ya ini kan rata-rata backgroundnya putih, dipajang begini doang ya. Ya mungkin monoton ya kayak gini, ya kan dipakai. Nah, coba yang kayak gini nih. Nah, ini biasanya sih lebih menarik ya, karena dia langsung ada beberapa variasi sekaligus gitu. Dan yang agak beda lagi mana? Ini mungkin agak beda nih. Nah, ini kan langsung kelihatan nih sepatu basket gitu. Tanpa saya baca ini juga langsung kelihatan nih sepatu basket gitu. Karena ada bola basketnya nih sedikit kelihatan gitu ya. Terus ini nih backgroundnya agak beda. Yang lain backgroundnya putih, dia backgroundnya coklat. Tapi yang penting kontrasnya tetap dapat. Jangan warna sepatunya coklat, backgroundnya coklat lagi ya nggak dapat kontrasnya. Jadi pastiin permainan warnanya juga teman-teman harus atur gitu ya. Oke, ini contoh untuk sepatu teman-teman. Itu untuk optimasi gambar. Jadi pilihlah pertama tipsnya adalah gambar depan pasti menarik dan memancing untuk diklik. Itu ya tips yang harus dilakukan. Nah, bisa dengan pertama tadi ya, dengan bikin yang mencolok, yang unik, yang berbeda dengan yang lain. Bisa juga mengandung promo yang sedang berjalan atau headline yang clickbait. Nah, saya kasih contoh kalau headline yang clickbait itu kayak gimana. Coba nih kita cari produk misalkan minuman kolagen. Nah, kenapa saya contohin minuman kolagen? Satu, karena saya pernah handle. Yang kedua, ini persaingannya luar biasa tingginya. Makanya orang tuh yang jualan kolagen berlomba-lomba ngasih klaim-klaim yang menarik gitu ya. Nah, saya kasih contoh, saya tunjukin ke teman-teman Bapak Ibu semua ya. Contoh, ini ada brand-brand kolagen. Ini adalah foto depan ya. Ini ada, pertama dia nampilin apa? Ini promo. Ya, ini nampilin apa? Telah terjual ratusan ribu box. Ini kampanye masing-masing beda-beda nih. Ya, ada juga beauty booster anti-aging gitu ya. Terus, nah ini ada lagi yang klaim. Jadi mereka berlomba-lomba mengklaim ya, apa namanya, membuat klaim-klaim yang menarik intinya gitu ya. Ini tapi ini clickbait banget nih. Kulit putih halus bercahaya dalam 10 hari. Wah, gila ini kan ibaratnya. Jadi orang tuh bener-bener yang, ah masa sih beneran apa? Gitu. Minimal tuh mereka nggak klik dulu. Masalah orang percaya nggak percaya, minimal tuh nggak klik dulu. Masa sih? Minimal target kita kan itu. Kenapa kita bikin foto pertama yang clickbait banget? Itu targetnya kan bikin orang ngomong, masa iya? Ah, masa sih? Tapi minimal tuh mereka nggak klik kan, gara-gara mereka ngomong gitu. Makanya mereka bikin clickbait-clickbait, promo-promo yang clickbait-clickbait gitu ya. Itu terus ada lagi mungkin apa namanya telah terjual ratusan ribu box, glowing dan kencang 10 kali lipat, lebih putih dalam 10 hari ini lebih gila lagi sih ini ya. Jadi ini artinya apa? Di foto pertama orang tuh berlomba-lomba membuat penawaran atau klaim yang clickbait gitu. Dan ini boleh-boleh aja. Justru kalau misalkan teman-teman mau banyak kliknya, banyak trafficnya, ini salah satu caranya ya teman-teman ya. Jadi kebayang ya, dengan mengoptimasikan gambar itu bisa membuat trafficnya jadi jauh lebih banyak ya. Atau juga bisa bikin promo yang lagi berjalan kayak gini ya, 50.000 dapat 3, 100.000 dapat 7 misalkan gitu. Itu juga bisa teman-teman ya. Oke, nah itu kan gambar pertama ya. Intinya di gambar pertama itu pastikan teman-teman bikin untuk gambar pertama targetnya adalah supaya semakin banyak yang ngeklik. Jadi targetnya seberapa banyak yang ngeklik. Nah, lalu indikatornya apa? Indikator gambar pertama kita sudah menarik atau belum? Nah, indikatornya teman-teman bisa tes ya. Tes gambar produk tersebut dengan beriklan. Ya, jadi Anda di sini ngiklan ya bukan buat beneran ngiklan tapi buat ngetes dulu. Ya syukur-syukur udah ada omset ya. Syukur alhamdulillah bagus gitu ya. Tapi niatin di awal tuh buat ngetes dulu ya, mulai dengan budget kecil dulu aja 5.000 sampai 10.000 per hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengetahui konten gambar produknya apakah sudah menarik. Oke, nah, nanti indikatornya apa? Indikatornya adalah CTR nih, persentase klik di sini ya. Itu standarnya 2%. Kalau sudah 2%, berarti gambarnya udah cukup menarik. Kayak misalkan ini di data ada yang 3,5%, ini berarti udah cukup menarik. Ya, jadi cara ngetesnya adalah dengan beriklan, teman-teman. Dengan teman-teman menjalankan iklan. Nah, iklan itu ada di mana? Iklan itu menunya ada di sini ya. Ada di seller center. Jadi teman-teman semua kegiatan, semua aktivitas itu semua selalu ada di seller center ya. Teman-teman iklan Shopee itu adanya di sini ya. Ini saya kasih tahu aja. Ini iklan Shopee. Udah pokoknya teman-teman nanti iklanin aja. Boleh iklan pakai GMV Max, boleh iklan pakai manual, tapi paling gampang pakai GMV Max dulu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal ikutin aja langkah-langkahnya ya. Jadi tinggal klik.
buat iklan ya. Nanti ini pembahasan iklan kita akan bahas secara khusus lagi teman-teman ya. Buat iklan, nah nanti habis itu teman-teman akan masuk nih, pilih produknya. Pilih produknya nih yang mau diiklan apa, kayak nanti konfirmasi, terus nanti boleh pakai GMV misalkan ya. Ini pilih aja GMV Max, ROAS atau Auto, nih terserah sebenarnya ya. Habis itu ini kan cuma buat ngetes aja. Terus budget nih, nah budgetnya atur yang rendah aja, 5.000 aja misalkan. Cuman buat ngetes ini produknya berjalan apa enggak ya, apa namanya, menarik apa enggak gambarnya, gitu ya. Itu kalau udah tinggal tampilin aja gitu. Atau kalau mau manual ya berarti pakai kata kunci ya. Jadi nanti tinggal tambahin aja kata kunci. Nanti pokoknya terakhir ujungnya teman-teman tampilkan. Nah, nanti teman-teman lihat lagi di data dashboard itu persentase kliknya itu berapa persen gitu ya. Nah, nanti datanya dari sini, di sini adalah untuk ngetes kira-kira gambar pertamanya ini udah menarik apa belum. Jadi salah satu cara ngetesnya adalah dengan beriklan. Nah, di sini coba saya akan menampilkan apa namanya, beberapa data iklan ya, beberapa contoh contoh data hasil iklan teman-teman. Ini ya. Jadi ini kan iklan 400.000 dapat 2,1 juta. Nah, buat brand ini sebetulnya ROAS 4 ya udah untung gitu ya. Jadi saya balik lagi beda-beda tiap orang ya. Ada yang ROAS 4 masih rugi, ada yang ROAS 4,6 5 udah untung. Tuh. Nah, di sini kan kita bisa cek ya dari produk-produk yang kita iklan, di sini kan ada jumlah klik sama persentase klik. Nah, ini kan rata-rata nih udah 5%, 3%, 3%, ini berarti udah menarik nih, udah bagus gambarnya. Ya, tapi ada yang cuma 1%, 0, nah ini berarti indikator nih sebenarnya gambarnya kurang menarik nih, harus diubah gitu. Jadi sebetulnya dari sini aja udah bisa jadi indikator teman-teman ya. Oke, jadi tes dulu gambarnya apakah sudah menarik atau belum teman-teman ya. Nah itu gambar pertama. Nah 8 gambar sisanya itu pastikan isi dengan informasi yang penting. Ya contoh misalkan ukuran dan berat produk, penjelasan bahan atau ingredients-nya, manfaat produk atau USP-nya, testimoni, pilihan warna gitu. Walaupun pertanyaannya, Mas, ini kan hal-hal kayak gini harusnya ditulis di deskripsi. Tadi juga kan di deskripsi dibahas ini semua detail-detailnya gitu. Iya betul. Cuman pertanyaannya baik lagi, orang Indonesia cenderung malas baca sehingga eh, apa namanya, harapannya ya udah tanpa mereka baca deskripsi, dengan ngelihat gambarnya aja mereka udah bisa tercerahkan. Karena selain itu juga orang kan lebih visual ya. Kalau misalkan gara-gara ngelihat gambar aja itu orang udah bisa tercerahkan, orang udah bisa tahu informasi detail produknya, maka dia akan lebih cepat putusannya untuk dia ngambil keputusan, dia akan lebih cepat sehingga apa namanya, apa terjadinya pembelian juga bisa lebih banyak gitu teman-teman. Jadi ini pentingnya untuk membuat 8 gambar sisanya seperti itu ya. Nah, ini mungkin kalau saya kasih contoh, coba kita contohnya yang di kolagen tadi ya. Nah, ini ada satu toko yang saya cukup suka dengan penyajiannya ya. Nah, ini contohnya nih. Saya klik aja si salah satu kolagen ini. Jadi ini untuk contoh untuk pembelajaran juga ke teman-teman ya. Eh, ini kan ini ada satu produk dia ya. Kita masuk dulu ke oh sorry, kita masuk dulu nih ke tokonya. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Oke, ini ada produk slimming nih, natural slimming. Nah, coba kita perhatiin ya, halaman depan isinya apa? Ya, rahasia tubuh sehat dan langsing. Ini kan artinya dia bikin headline atau headline yang clickbait atau headline yang menarik. Biar orang tuh mau ngeklik dulu, gitu ya. Nah, itu foto pertama, fungsinya biar orang tuh mau ngeklik. Nah, foto kedua dan seterusnya itu adalah informasi-informasi detail. Contoh nih misalkan, ya ini dia produknya mengandung apa aja gitu ya, promo-promo yang ada tuh apa aja ini ya, terus eh, ini promo-promonya sih. Nah habis itu dijelasin nih edukasinya, ini bisa mengurangi nafsu makan nih 99% karena terdiri dari apa aja, dijelasin tuh ya, edukasi mengenai produknya. Terus ini bahan bakunya ini ada apa aja, ada aloe vera, green coffee, jadi Garcinia misalkan. Jadi orang tuh teredukasi. Jadi tanpa dia harus baca sampai bawah, itu dari gambar tuh udah bisa langsung tahu, oh isinya tuh ini. Terus ini misalkan nah, masalah apa nih yang bisa diatasin, bisa ditulis, ditaruh juga di sini. Terus mungkin testimoni-testimoni bisa juga. Terus apa namanya, perbandingan dengan produk lain misalkan. Ini ada yang bagus juga nih sebenarnya nih di apa namanya, di toko ini nih yang produk kolagennya saya sangat suka sama penyajiannya. Mungkin teman-teman bisa jadiin ini contoh, untuk nanti teman-teman menyusun gitu ya.
Oke, nah ini ada, nah ini misalkan ya, ini nih, si kolagen ini nih. Ini informasinya menurut saya bagus nih. Jadi yang pertama ini kan judul clickbait. Ini formatnya teman-teman ingat ya, judul clickbait gitu ya, headline clickbait, habis itu foto keduanya. Nah ini dijelasin kenapa sih bisa mencerahkan lebih cepat ya, 15 kali lebih cepat. Ini dijelasin karena ada bahan bakunya apa. Terus ini penjelasan mengenai masing-masing bahan bakunya kayak glutathione, vitamin C, tripeptide. Terus dijelasin lagi tripeptide itu apa. Jadi mereka tuh teredukasi dari sini. Gitu ya. Nah, ini testimoni nih, kulit lebih cerah gitu. Jadi, testimoni masukin aja. Ini juga testimoni. Terus, testimoni dari review-review Shopee-nya ditampilin di sini. Jadi, mereka nggak harus baca sampai bawah dulu untuk bisa lihat itu semua. Di foto, kalau kalau di foto mereka udah bisa lihat itu semua, itu mereka akan lebih cepat. Ingat, teman-teman, waktu orang untuk mengunjungi, nge-scroll toko kita, itu tuh nggak banyak. Mereka cuma punya waktu beberapa detik untuk masuk ke toko, lihat-lihat, habis itu mereka balik lagi lihat toko yang lain. Jadi, pastikan beberapa detik itu mereka langsung tahu semua informasi dari produk kita. Itu ya, makanya itu kenapa dekorasi foto produk juga butuh dioptimasiin. Itu ya, Dan teman-teman aku ya. seneng banget akhirnya. Oke, video jangan lupa, itu penting juga soalnya. Oke, itu tadi mengenai gambar. Gambar, teman-teman ya. Oke, itu aja. Habis ini kita lanjut ke video berikutnya.